wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firza Ramadhani. Saya dari kelas 11C dari SMA Jamblang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf adalah proses perkenalan yang dilakukan oleh dua orang yang ingin menikah dengan tujuan untuk saling mengenal lebih dekat atau lebih dalam. Proses ini dilakukan dengan cara sesuai syariat Islam, yaitu dengan menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Tujuan dari ta'aruf yaitu saling mengenal. Tujuan utama ta'aruf adalah agar calon pengantin saling mengenal kepribadian, karakter, nilai-nilai, dan visi misi hidup masing-masing. Lalu yang kedua, memastikan kesesuaian atau ta'aruf juga bertujuan untuk memastikan apakah kedua calon pengantin memiliki kesesuaian dalam berbagai hal seperti agama, budaya, keluarga, dan tujuan hidup. Lalu yang ketiga adalah mencegah kekecewaan, atau dengan mengenal calon pasangan terlebih dahulu diharapkan dapat meminimalisir kekecewaan di kemudian hari. Lalu yang terakhir, membangun fondasi pernikahan yang kuat. Seperti ta'aruf yang dilakukan dengan baik akan membantu membangun fondasi pernikahan yang kuat dan langgeng. Lalu hukum ta'aruf, yaitu ta'aruf hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Lalu tata cara ta'aruf, yaitu yang pertama, melalui perantara, atau ta'aruf sebaiknya dilakukan melalui perantara yang terpercaya seperti orang tua, saudara, atau teman dekat. Lalu yang kedua, pertemuan dalam kelompok. Pertemuan awal antara calon pengantin sebaiknya dilakukan dalam kelompok atau dalam suasana yang ramai sehingga tidak berdua-duaan. Lalu yang ketiga, menjaga batasan pergaulan. Selama proses ta'aruf, kedua calon pengantin harus menjaga batas-batas pergaulan yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti tidak berdua-duaan, tidak berjabat tangan, dan tidak menatap terlalu lama. Lalu yang keempat, membicarakan hal-hal yang penting. Percakapan selama ta'aruf sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang penting seperti agama, keluarga, masa depan, dan tujuan hidup. Lalu yang kelima, doa dan istighfar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memilih pasangan hidup. Perbedaan ta'aruf dan pacaran yaitu tujuan ta'aruf yaitu saling mengenal untuk tujuan pernikahan dengan batasan yang jelas. Sedangkan pacaran saling mengenal lebih dalam seringkali dengan tujuan menjalin hubungan asmara. Lalu batasan yang dilakukan dalam ta'aruf adalah dengan perantara dalam kelompok dan dengan menjaga batas-batas pergaulan yang jelas. Sedangkan pacaran bebas bertemu, berduaan, dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Lalu saat ta'aruf yaitu fokus membahas hal-hal yang penting terkait pernikahan seperti agama, keluarga, dan masa depan. Sedangkan pacaran seringkali fokus pada perasaan, kesenangan, dan hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu yang terakhir adalah niat. Niat ta'aruf yaitu mencari pasangan hidup yang halal dan barokah. Sedangkan pacaran seringkali didorong oleh nafsu dan keinginan untuk memiliki pasangan. Lalu tujuan dari ta'aruf yaitu seperti yang aku sebutkan tadi, yaitu ada tambahan dari tujuan ta'aruf yaitu memastikan kesesuaian, seperti mencari tahu apakah keduanya memiliki kesamaan. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ta'aruf yaitu yang pertama, kriteria pasangan. Tentukan kriteria pasangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan pribadi. Lalu yang kedua, komunikasi yang efektif, yaitu jalin komunikasi yang terbuka dan jujur. Lalu yang ketiga, doa dan tawakal. Selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, jangan terburu-buru. Ambil waktu yang cukup untuk mengenal satu sama lain. Apa saja hal-hal yang harus dihindari selama proses ta'aruf?
Hal-hal yang harus dihindari selama proses ta'aruf yaitu adalah komunikasi yang berlebihan, lalu berdua-duaan, membahas hal-hal yang tidak perlu. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah seseorang cocok menjadi pasangan hidup? Yang pertama yaitu kita harus mencari tahu kriteria pasangannya, seperti agama, keluarga, dan tujuan masa depan mereka. Berapa lama waktu untuk ta'aruf? Perlu diingat, ta'aruf tak boleh terlalu lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Apabila dilakukan dalam waktu lama, sangat merugikan pihak wanita. Maka itu apabila sudah mengambil keputusan untuk ta'aruf, segeralah menikah. Jarak ideal ta'aruf dan khitbah yakni sekitar 1-3 minggu saja. Lalu apakah ta'aruf boleh chattingan? Jadi hukum ta'aruf melalui chatting adalah mubah atau boleh, namun tetap memperhatikan hukum dan syariat Islam. Apa saja yang dinyatakan saat ta'aruf? Seperti hubungan dengan orang di masa lalunya, masalah keluarga yang broken home atau trauma di masa kecil, dan berusahalah menanyakan dengan bahasa yang baik agar tidak menyinggung dan membuat salah paham. Apakah saat ta'aruf kita boleh bertemu? Ta'aruf dilakukan melalui perantara. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bertemu secara langsung, secara berduaan, karena hal itu melanggar syariat. Lalu sebelum ta'aruf ada proses yang dinamakan khitbah atau pinangan, yang dikenal juga dengan istilah lamaran, yaitu upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Peminangan dapat dilakukan dengan baik terhadap seorang wanita yang masih perawan maupun terhadap seorang janda. Bagaimana cara menolak ta'aruf dalam Islam? Yang pertama, ikhlaskan. Yang pertama kali dilakukan apabila mengikhlaskan penolakan yang disampaikan, karena apapun hasilnya insya Allah itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jaga silaturahmi. Lalu yang ketiga, ikhtiar dengan yang lain. Ta'aruf yaitu dilanjutkan dengan mempersiapkan waktu khitbah dan akad nikah. Sebaiknya proses ini tidak berjarak dalam waktu yang lama agar tidak menimbulkan fitnah. Selain itu, jarak waktu khitbah dan akad yang terlalu lama dari proses ta'aruf juga bisa merugikan pihak wanita. Lalu ada juga ta'aruf yang gagal. Ta'aruf yang gagal bisa ditandai dengan beberapa ciri. Di antaranya, ta'aruf berlangsung terlalu lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Ta'aruf yang ideal berlangsung sekitar 1-3 minggu saja. Lalu yang kedua, laki-laki dan perempuan bertemu secara langsung tanpa didampingi orang lain. Perhatikan saat ta'aruf oleh wanita. Yang pertama, menjaga pandangan. Lalu yang kedua, menjaga hawa nafsu. Yang ketiga, melakukan khalwat. Lalu yang keempat, hindari bersentuhan fisik. Lalu yang kelima, melindungi aurat. Lalu yang terakhir, menerima atau menolak pasangan dengan baik. Kesimpulan dari materi ini adalah ta'aruf adalah langkah awal yang baik untuk menuju pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Dengan mengikuti tata cara yang benar, ta'aruf dapat menjadi sarana untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai dan membahagiakan. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.